Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada para ibu-ibu yang telah hadir dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 November 2024 di Ruang Z hari ini. Saya Paramita, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya rapat koordinasi pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi dan juga berkolaborasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peningkatan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi di Rumah Sakit Sejahtera. Berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan permasalahan dan solusi oleh tim PMIK. Yang ketiga adalah sesi umpan balik dari para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan tim PMIK yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Mutiara yang akan memaparkan masalah terkait pelaporan secara manual. Yang kedua adalah Ibu Ayesa yang akan memaparkan mengenai keterlambatan pelaporan dan juga tindak lanjut. Yang ketiga adalah Ibu Davia yang akan menjelaskan mengenai inefisiensi pemantauan dan juga pencegahan. Yang keempat adalah Ibu Fatim yang akan menjelaskan mengenai solusi dari sistem informasi terintegrasi. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai Satu Sehat. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai materi edukasi berbentuk flyer. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang diwakili oleh yang pertama Ibu Diana selaku Direktur Rumah Sakit. Yang kedua ada Ibu Alvita selaku Kepala Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah Ibu Aska selaku Kepala dari Tim IT Rumah Sakit. Yang keempat adalah Ibu Muti selaku perwakilan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir adalah Ibu Jasmine sebagai perwakilan dari Komite Etik Kesehatan. Kami berharap partisipasi aktif dari ibu-ibu sekalian untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan dapat diterima dan juga dapat diimplementasikan dengan baik. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan permasalahan yang pertama yang akan diawali oleh Ibu Mutiara. Kepada Ibu Mutiara kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pertama mengenai kesulitan pelaporan manual. Gambar menunjukkan seorang perawat yang mencoba melaporkan kasus infeksi nosokomial secara manual, di mana perawat harus mengisi banyak formulir, mencatat detail kasus, dan mengirimkannya ke departemen yang bertanggung jawab. Proses pelaporan manual ini memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Banyaknya dokumen-dokumen yang harus dicatat menyebabkan human error yang menjadi alasan utama terjadinya kesalahan pelaporan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Ayesa untuk memaparkan permasalahan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang kedua, yaitu keterlambatan pelaporan dan tindak lanjut. Gambar menunjukkan seorang dokter yang telah menerima laporan infeksi nosokomial. Namun, informasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan lanjut masih terfragmentasi dan sulit diakses. Keterlambatan pelaporan dan tindakan lanjutan dapat mengakibatkan penyebaran infeksi nosokomial yang lebih luas, sehingga apabila tidak ditangani lebih lanjut, maka pasien akan menderita lebih sakit. Dan keterlambatan informasi juga akan berdampak bagi rumah sakit apabila tidak ditangani lebih lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Davia. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan ketiga mengenai masalah inefisiensi dalam pemantauan dan pencegahan. Gambar menunjukkan situasi di mana petugas, kebersihan, dan staf medis harus berkoordinasi untuk mencegah penyebaran infeksi nosokomial. Namun, kesulitan dalam pelaporan dan akses informasi menyulitkan koordinasi efektif. Langkah-langkah pencegahan tidak dapat diambil dengan cepat, yang meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Fatim untuk memaparkan solusi terkait permasalahan yang ada. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan solusi dengan sistem pelaporan terintegrasi. Dari pemaparan yang telah rekan-rekan saya sampaikan, sistem pelaporan terintegrasi memungkinkan petugas kesehatan untuk melaporkan infeksi nosokomial dengan cepat, sehingga informasi dapat langsung diakses dan digunakan untuk mengambil langkah pencegahan yang lebih cepat dan efisien. Sebagai solusi spesifiknya, kami menggunakan aplikasi Satu Sehat. Baik, selanjutnya flyernya akan dijelaskan oleh Ibu Mita. Terima kasih kepada Ibu Fatim atas penjelasan mengenai solusinya.
Tadi rekan-rekan dari tim PMIK sudah menjelaskan beberapa masalah yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunda atau menyebabkan ketidakefisiensian dalam rangka pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu kami mengajukan solusi berupa pengadaan platform atau aplikasi berupa Satu Sehat. Nah, Satu Sehat adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Indonesia sebagai kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, aplikasi Satu Sehat ini memberikan beberapa keuntungan utama. Di antaranya adalah integrasi data, pelaporan cepat, koordinasi lebih baik, dan yang terakhir adalah akses yang mudah. Jadi, secara keseluruhan, Satu Sehat ini akan meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan juga respon kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan di Indonesia. Baik, terima kasih disampaikan kepada tim PMIK atas penjelasan yang sangat informatif. Memasuki sesi ketiga yaitu sesi umpan balik. Di sini kami menghadirkan para pemangku kepentingan untuk memberikan tanggapan maupun masukan. Marilah kita mulai dari Ibu Diana selaku Direktur dari Rumah Sakit Sejahtera. Kepada Ibu Diana kami persilahkan. Baik, terima kasih PMIK atas pemaparannya. Saya Diana sebagai Direktur Rumah Sakit Sejahtera. Kami sangat mendukung solusi yang saat ini tim PMIK paparkan. Namun saya ingin bertanya, bagaimana rencana tim PMIK untuk pelatihan staf rumah sakit agar mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem yang baru ini tanpa mengganggu operasional rumah sakit? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Diana. Izinkan saya menjawab. Kami akan menyediakan pelatihan menyeluruh yang mencakup pendampingan langsung serta materi edukasi yang mudah diakses oleh semua staf untuk mempermudah transisi ke sistem baru. Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi mohon maaf, saya ulangi. Baik, terima kasih. Namun, apakah ada rencana follow up kembali untuk memastikan bahwa pelatihan ini benar-benar sangat efektif bagi staf rumah sakit dan terutama bagi mereka yang kurang ahli dalam bidang teknologi? Baik Ibu, izinkan saya menjawab kembali. Kami sangat memahami tantangan tersebut. Oleh karena itu, kami akan melakukan evaluasi berkala setelah pelatihan untuk memastikan penerimaan sistem. Kami juga menyediakan tim pendampingan yang bisa langsung membantu staf jika diperlukan. Baik, di sini saya Ibu Alvita, Kepala Dinas Kesehatan. Menyambung dari pertanyaan Ibu Diana, saya ingin menekankan keamanan data dalam sistem ini. Bagaimana tim PMIK memastikan data pasien aman dan bagaimana sistem ini mengatasi potensi gangguan teknis jika ada penghambatan laporan? Baik, terima kasih Ibu Alvita atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Di sistem kami ini menggunakan enkripsi tingkat tinggi, sehingga keamanannya itu didukung dengan sangat memadai. Kami juga menyediakan tim support 24 jam untuk memastikan kelancaran operasional. Baik, saya apresiasikan solusi keamanan ini. Namun, bagaimana dengan respon cepat jika ada masalah teknis mendadak di rumah sakit yang memiliki keterbatasan sumber daya? Jika terjadi kerusakan sistem atau akses yang terlambat. Izin menjawab kembali Ibu Alvita, kami telah menyediakan tim teknis yang sigap tanggap darurat dan siap membantu di lokasi. Selain itu, sistem ini memiliki pemulihan otomatis sehingga memastikan kelancaran operasional meski terjadi gangguan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Aska selaku Kepala IT Rumah Sakit. Di sini saya ingin mengetahui apakah aplikasi Satu Sehat ini membutuhkan bandwidth tinggi karena konektivitas di beberapa bagian rumah sakit masih sangat terbatas. Terima kasih, Bu Aska. Aplikasi ini dirancang untuk menggunakan bandwidth yang efisien. Kami akan melakukan uji coba lapangan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung dan siap untuk meningkatkan kapasitas jika diperlukan. Saya paham, namun apakah ada bantuan teknis langsung dari tim PMIK untuk memastikan bahwa infrastruktur rumah sakit dapat mendukung aplikasi ini? Misalnya, apakah ada audit jaringan yang akan dilakukan sebelum implementasi?
Tentu Ibu Aska, sebelum implementasi, kami akan melakukan audit jaringan bersama tim IT rumah sakit untuk memastikan bahwa kapasitas infrastruktur mencukupi. Kami juga akan memberikan rekomendasi untuk peningkatan jika diperlukan. Terima kasih atas jawabannya. Selamat pagi, saya Ibu Muti perwakilan dari BPJS Kesehatan. Di sini saya ingin memastikan bahwa data yang akan dikirim ke BPJS akan valid dan tidak akan verifikasi ulang yang memakan waktu. Apakah tim PMIK bisa menjamin hal tersebut? Baik, terima kasih Ibu Muti sebelumnya. Izin menjawab Ibu, sistem ini otomatis memverifikasi data sebelum dikirim ke BPJS, memastikan bahwa data yang dikirim sudah valid. Pihak RS juga bisa memonitor status klaim secara real time. Itu bagus, namun apakah ada mekanisme audit untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tetap sesuai dengan standar BPJS? Dan apakah ada cara untuk memantau ketepatan waktu tersebut? Baik, izin menjawab kembali Ibu Muti. Sistem ini dilengkapi dengan audit trail yang memungkinkan kita melacak setiap pengiriman data dan memastikan ketepatan waktu. Kami juga bisa menambahkan fitur kodifikasi untuk mengingatkan rumah sakit jika ada keterlambatan dalam pengiriman data. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih disampaikan kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dan juga solusi terkait permasalahan yang ada. Nah, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu akhir sesi dari rapat koordinasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah mau hadir, sehingga dapat berjalan lancar acara pada rapat koordinasi kali ini. Saya Paramita selaku pembawa acara yang telah memandu acara rapat koordinasi pada pagi hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.